Pemirsa, kita ke kasus lainnya. Hotman Paris selaku kuasa hukum 9 terdakwa dari pihak korporasi meminta Kejaksaan Agung mencabut dakwaan dalam kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal ini dinyatakan menyusul abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menurut Hotman, proses hukum kasus impor gula seharusnya dihentikan usai Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden. Rio. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu, menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ya, proses hukum apa? Ya kasus gula, kasus impor gula. Jadi hanya dari situ aja sebenarnya Kejaksaan seharusnya mensukseskan program dari Bapak Presiden. Jadi ini sangat perlu demi wibawa dari Bapak Presiden kita. Ya, jadi kita menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung ya agar mensukseskan program abolisi dari Bapak Presiden ini yang jelas-jelas dalam Kepres itu jelas-jelas menyebutkan bahwa semua proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan. Dihentikan. Tentu kasus mana? Ya kasus gula, kasus impor gula. Hanya dari situ aja sudah merupakan demi hukum semua kasus terkait kasus gula ini harus dihentikan. Apalagi, ya ini paling penting ini, dalam surat dakwaan yang pelaku utama adalah Tom Lembong yang menyuruh. Sedangkan klien kami ini adalah hanya turut serta, Penyertaan aja. pelaksana tugas. Jadi kalau pemberi tugas sudah dihentikan proses hukumnya, apalagi penerima. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya. Pelaporan ditujukan ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Usai menerima abolisi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus semua tuntutan hukum terhadap dirinya, Thomas Trikasih Lembong mengambil langkah hukum lanjutan untuk menyoroti proses persidangan yang pernah dijalani. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan ke Komisi Yudisial dan menilai majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi impor gula telah melanggar kaidah etik dan profesionalisme. Pelaporan bukan sebagai upaya menolak putusan pengadilan, melainkan bentuk perjuangan agar mekanisme hukum berjalan adil, transparan, dan bebas dari politisasi. Kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP dan Ombudsman, di mana tim hukum mempertanyakan keprofesionalan tim penghitung kerugian negara dengan audit yang dianggap salah, tidak profesional, dan cenderung membuat kesimpulan yang tak sesuai fakta persidangan. Dia cenderung membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu lagi contoh kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah kesimpulan mengenai Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan operasi pasar. Padahal bukan Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan. Keterangan Pak Rahmat Gobel sudah sangat jelas bahwa dia tidak sempat menandatangani perpanjangan karena sudah diganti. Surat itu belum sampai 2 minggu dan itu dia sudah diganti. Nah, cara pola penegakan hukum yang seperti ini yang dilakukan oleh hakim inilah yang kita ingin ada koreksi. Seharusnya dia bertindak secara seimbang ya, atau menjunjung tinggi asas imparsial itu dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses pencarian fakta material di persidangan. Itu garis besarnya. Sebelumnya tim kuasa hukum Tom Lembong telah mendatangi gedung Mahkamah Agung Jakarta membawa pelaporan yang sama. Tom beralasan tak ingin ada warga Indonesia lain yang akan mengalami hal serupa seperti yang pernah dialaminya. Ya pemirsa, kita bersama akan menyimak pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Ini terkait pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk mantan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saya ingin menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi.
Pasal 14 Undang-Undang 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR, dan Pak Presiden juga telah mengutus 2 menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesnek, dalam rangka berkonsultasi dan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana beliau untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada Pak Hasto dan kepada Pak Thomas Lembong dan lebih daripada. Pabrik beras premium oplosan digerebek polisi pemirsa di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik yang sudah berproduksi selama 2 tahun ini menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan Polri kembali menetapkan 3 tersangka terkait kasus beras oplosan yang berasal dari pihak korporasi. Ketiganya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus beras oplosan yang diedarkan oleh PT Padi Internasional Makmur, PT PIM pada 4 beras merek beras, diantaranya Sania, Fortune, Sofia, kemudian ada SIIP atau SIP. Ketiga tersangka adalah S pelaku Presiden Direktur PT PIM, AI sebagai kepala pabrik, dan DO selaku kepala quality control. Ketiganya dijerat pasal 62 Jungto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang TPPU, penjara 20 tahun, denda 10 miliar rupiah. Kini total sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM, 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan. Sebelumnya Jumat lalu Satgas Pangan Polri juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus beras oplosan dari PT Food Station PTFS. 3 tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. 3 tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station KG, kemudian Direktur Operasional RL dan Kepala Seksi Quality Control FP. Merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station diantaranya Setra Wangi, Setra Ramos Merah Premium, Setra Ramos Biru, dan Resik.
Yang kami hormati Dirjen PKTN Kemendak Republik Indonesia, Bapak Moga Simatupang. Pemirsa, tidak hanya bendera, simbol One Piece berbentuk mural kian marak di sejumlah daerah. Seperti apa lengkapnya? Sindo Prime segera kembali.